أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: نفعنا بعلومه وبركاته وكرامته أجمعين. آمين. Syukur, alhamdulillah, segalanya dari Allah, kita akan kembalikan juga kepadanya. Semoga memberi arti dan makna kepada kita olehnya selaku hamba-hamba yang patuh dan taat kepadanya. Rahmat ampunan merangkai dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melindungi kita sebagai umat ijabah, umat yang baik, yang senantiasa mencintainya dan menyayanginya. Begitu juga terlimpahkan kepada keluarga dan sahabat, para tabi'in, para alim ulama sekalian yang dirahmati Allah, walaupun mereka telah duluan kembali kepada Allah ataupun masih Allah berikan penundaan. Tentu saja di balik dari itu ada hikmah dan rahasia Allah supaya kita bisa menyempatkan diri untuk mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kehidupan ini tidak terbawa kepada lembah hitam dan senantiasa menebi kebahagiaan hidup di luar negeri, dunia yang sedang kita lalui, dan di akhirat yang barangkali kita akan temui bersama. Alhamdulillah, jadi kita akan memasuki kepada hal lain, yaitu tentang syahadah. Maka untuk mendapati keberkahan dari membicarakan temanya syahadah, maka kita sama-sama jadi mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu oleh Maha Guru muncul ke permukaan soalan-soalan berkaitan tentang syahadat. Dan sebagaimana kita saksikan bersama dalam soal yang akan kita mulai, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Soal: jika kita ditanyai orang, apa arti syahadah itu? Jika kita ditanyai orang, apa arti syahadah itu? Jawab bahwa arti syahadah itu yaitu khabar dalil yang qat'iyah. Artinya khabar dalil yang putus. Jawab bahwa arti syahadah itu yaitu khabar dalil yang qat'iyah. Artinya kabar dalil yang putus.
Artinya syahadah itu semacam pemberitaan yang menunjuki kepada sesuatu yang qati, mana yang putus, yang pasti. Jadi arti yang putus, yang pasti. Sama lagi kita pegang, kalau ada terjemah, syahadah itu kesaksian. Seseorang orang yang menyampaikan kesaksiannya itu bahwa dia melihat langsung suatu kejadian lalu disampaikan sebagaimana yang dia lihat. Artinya penyampaiannya adalah sebuah penginformasian kepada orang lain dari apa yang dia lihat secara langsung. Maka kabar dalil yang qati adalah penginformasian yang menunjuki kepada sesuatu yang pasti. Bahasa yang ungkapan yang lebih mendekatinya adalah menyampaikan sebuah informasi ataupun sebuah berita kepada orang lain apa yang telah dia lihat secara langsung. Itu adalah syahadah. Maka bisa diartikan bahwa syahadah itu melihat. Tentu saja dia akan menyampaikan apa yang dia lihat. Jadi arti syahadah kalon. Maka urung yang kalon akan ketampo kejadian yang kai kalon. Maka kalonnya ada dua. Kalon dengan mata ada dua. Kalon dengan mata zahir. Kalon dengan mata batin. Keduanya adalah kalon. Kalon dengan mata zahir, sebagaimana kita melihat sesuatu itu pasti. Tidak kalon hilanglah, tak kalon kue, tak kalon rokok, yang tak kalon pasti. Yang adalah kalon dengan mata zahir. Tapi kalon dengan mata batin tentu saja berbeda dengan kalon lewat mata zahir. Kalon dengan mata batin adalah kalon dengan hati, karena mata batin yang ada pada hati, mata zahir yang ada pada diri kita yang bakbanyo yang tak pakai ronyo, yang tidak kalon pengawa tak kalon. Jadi yang benar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang makna syahadah, syahadah kalon dengan mata hati. Kalon dengan mata hati adalah yakin, adalah yakin. Artinya, aku bersaksi itu maknanya aku yakini bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah.
artinya keyakinan hati dannya terhadap keberadaannya Allah sebagai ma'bud bihaq, artinya sembahan yang sebenar, sembahan yang hak. Taman di ketika sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari Nabi Muhammad kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dari Allah kepada Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan lihat dengan mata batin, karena Allah tidak punya mata batin seperti mata batin kita. Namun Allah itu al-batin, luhul batinu jalla jalaluh, al-penikat wal awalu wal zahiru, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, termasuk dalam nama-nama Allah. Menyebutkan kalau Allah kepada Nabi Muhammad dalam ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalau dengan sifat al-batinnya, tapi tidak memiliki mata sebagaimana mata hati yang ada pada kita sebagai makhluk. Kemudian juga Allah al-zahir, Allah memiliki sifat basar. Jadi basar Allah tidak seperti basar kita dalam segala sisi, sekecil apapun, karena memang tidak boleh ada kesamaan sedikit pun basar kita makhluk dengan basar Allah. Jadi beliau menang makna asyhadu, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan ma'bud bihaq, tidak ada Tuhan sembahan yang sebenarnya illallah, melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Kalaulah kita hari ini bercahadah ke Nabi Muhammad, yang memang hanya takkan yakin saja. Tapi kalau sahabat pada waktu itu ketika masuk Islam bercahadahnya, cahadah langsung dengan mata zahir mereka. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi artikan sahabatnya, aku bersaksi memang kalau langsung, karena sahabat-sahabat pada waktu itu hidup sezaman dalam zaman Nabi. Maka setiap siapapun yang hidup dalam zaman hidup Nabi, semua itu dikategori sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat yang karaya dengan kategori Nabi. Apa yang dia lihat, sosok yang dia lihat adalah Nabi, bukan yang lain. Maka mereka bersaksi wa asyhadu annaka rasuluhu. Jadi aku bersaksi bahwa sungguh engkau Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Maka kita hari ini kedua-duanya karena hidup di penghujung zaman, berarti lu yakin bahwa hana ma'bud bihaq, hana yang hana sembahan yang hakikatnya melainkan Allah. Dan lu yakin bahwa manusia sempurna tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad. Lu yakin bahwa manusia yang kamil, insan yang kamil adalah Nabi Muhammad SAW.
Jadi artinya insan kamil hanya Nabi Muhammad. Tidak ada selain dari Nabi Muhammad. Mana ko masa-masa sebelum Nabi Muhammad gimana kalimat tauhid je? Pu cuma asyhadu an la ilaha illallah saja atau nak sebut Nabi Raw orang yang masing-masing? Kalau bersyahadah kalimat syahadat itu cuman barangkali menyokong untuk ungkapan kalimat syahadahnya yang ada yang tertera. Tapi tuan yakin kalimat syahadahnya arti yang dipakai syahadah. Tentu saja syahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Barangkali kalau untuk nabinya mungkin lagi nanti kadang-kadang tu nabi yang asyhadu nayana wa asyhadu annaka rasulullah, karena dalam Quran kan dia kepada umat kan dikir ini Rasulullah ilaikum kan? Lun adalah utusan Allah kepada katanya. Namanya lun kepada katanya adalah utusan Allah. Jadi artinya ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ada utusan Allah kepada kamu. Bandu Nabi mana? Berarti Nabi lain sebutan Nabi lain sih atau cuma memandang secret mana? Kesebutan jadi Nabi yang bersangkutan itu sebut. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Raw kan? Nabi Raw kan. Cuma ungkapan syahadah haji. Jadi ada yang tertera secara jelas menamik. Ya. Tapi mereka juga bandung sejak dari segala Nabi Muhammad juga bersyahadah kepada Allah, bersyahadah kepada Nabi yang diutus di kalangan mereka. Maka adalah khabar itu ada dua bahagi. Pertama, khabar dengan dalil. Yang kedua, khabar dengan mutawatir. Artinya berturut-turut sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya khabar dengan dalil, pemberitaan yang dengan menggunakan dalil. Tidak pegang dan syahadah ke Allah dengan menggunakan dalil. Dalil. Maka dalil itulah, dalil adalah penunjuk kepada jadi pemberitaan atau ungkapan pegah legitanya didukung oleh dalil. Maka kita pegang na Allah misalnya, kita pegang qidam Allah misalnya, kita pegang baka Allah misalnya, kan? Kita pegang kepada orang tentang wujud qidam baka sampai kepada mutakallimun, ada dalil. Ada dalil. Dalil adalah penunjuk. Maka dalil itu ada dua. Ada dalil akal, ada juga dalil nakal. Dalil akli atau dalil akal, misalnya tentang ada Allah.
Seandainya Allah itu tidak ada, sungguh tidak ada terciptanya alam. Maka sekarang alam kana ini menjadi dalil tentang adanya Allah. Kemudian tentang qidam misalnya, Allah itu sedia, artinya awal Allah. Dianya Allah itu awal, huwal awwalun. Karena arti qidam itu permulaan, awal. Cuman awal tiada permulaan. Itulah makna qidam. Jadi makna qidam sedia. Sedia itu dengan makna awal Allah hanafun. Awal Allah hanafun yang makna qidam. Maka kita buat makna sedia ini terkenal makna sedia, penyediaan. Jadi bukan awal hana dudona. Kon mana menyobah tak yang meruno dalam kecil kada. Tak makna qidamnya le yang bom sedia. Cikana dilena yang mana? Kanya kan? Sedia, cikana, dilena, nyat makna qidam yang mono dan nyawa aja. Cuman makna di pandainya sedia, cikana, dilena, nyat maknanya adalah awal Allah hana permulaan. Awal Allah hana pun yang kemana? Yang nak adanya citkana, kibar mufhum citkana, atau kibar mufhum dilena, atau kibar mufhum sedia. Jawab awal Allah hanapun yang mana? Ya, sebagaimana yang diperdalilkan oleh Allah sendiri dalam ayat huwal awwal. Dianya Allah itulah yang awal. Maka makna awal hanapun. Menyo secara dalil akal, seandainya Allah nyokon sedia, sungguh Allah Ta'ala nyo bahru, artinya mubah. Andaikan Allah mubah, hana beda dengan katanya makhluk yang berubah. Dan setiap yang berubah pastinya, setiap yang berubah pasti ada yang merubahkannya. Maka munyo yang merubahkannya itu diubah loh yang lain. Jadi ada semacam ketergantungan. Munyo Allah merubah kita karena Allah berubah. Berarti Allah berubah kita. Berarti ada yang lain yang dapat merubahnya Allah. Pada akhirnya muncullah yang disebut dengan dur atau tasalsul. Makna dur ketergantungan satu dengan yang lain. Makna tasalsul sambung menyambung tidak pernah terhenti. Panjang laju teman-teman. Jadi sementara dur ataupun tasalsul itu kemustahilan pada Allah. Maka sesuatu yang mustahil pada Allah, sesuatu yang tersangkut dengan yang mustahil kepada Allah juga dikategori mustahil. Jadi intinya secara akal Allah itu tidak berubah. Tidak berubah itulah maknanya sedianya Allah, citkana Allah ataupun dilena Allah. Maknanya awal Allah tidak ada permulaan. Awal Allah hanapun. Maka menang bicara dalil ada dua sisi. Ada dalil secara logika, secara akal. Ada dalil yang secara tersurat sebagaimana ayat Allah yang ada dalam Quran kalamnya. Maka menang yang pertama adalah khabar dengan dalil. Pemberitaan dengan menggunakan dalil. Memberitakan kepada orang lain tentang sifat wujud Allah menggunakan dalil. Baik pun dalil akliyah, dalil akal,
ataupun dalil naqliyahnya sebagaimana ayat Allah yang tersurat dalam ketakwaan. Itu adalah bagian pertama dari syahadah. Kemudian yang kedua adalah jadi pemberitaan dengan khabar yang mutawatir, artinya yang berturut-turut menyujudkan masyhur. Laginya kehana yang nafikan, misalnya Nabi nekan faiza alimtum misla syamsi fashhadu, artinya apabila engkau ketahui seperti matahari naik, maka naik saksilah engkau. Jadi bila takallal lagi tanya matau mitu matau roi, maka saksikanlah. Jadi maka naik saksilah engkau. Artinya bukan Nabi ini misalkan Allah dengan matahari, tidak. Jadi artinya munyo seandainya matau roi yang kita saksikan seluruh manusia di muka bumi. Kau kan? Begitulah kesaksian kita dengan makna meyakini Allah, meyakini keberadaannya, meyakini wujudnya Allah, dan sampai kepada mutakalimnya Allah. Maka sering doa cinya pakai dengan duk 30 baca ada hadis nabinya. Faiza alimtum misla syamsi fashhadu, apabila engkau ketahui seperti matahari naik, maka naik saksilah engkau. Jadi menyadari itu matahari kai, semua manusia dapat melihatnya. Matahari itu jelas kelihatan dan sedang naik. Semua Bandung danyo dan lihat secara nyata. Maka menang kesaksian hati danyo, penglihatan kesaksian mata batin danyo terhadap jadi keberadaan Allah juga pun demikian menanti. Jadi lagi yang jelas kalau menanti jelas dalam batin danyo tentang jadi adanya Allah, qidamnya Allah, baqanya Allah, mukhalafatul hawadisnya Allah, qayyum nafsihinya, wahdaniyahnya Allah, dan seterusnya sampai kepada semua sifat-sifatnya. Yang lebih temu dalam teksnya. Kemudian dia berat-berat tapi kon berkat punya berkat tu. Ya. Jangan dia tanya kan. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu syahadah. Jadi makna fardu wajib. Berapa perkarakah kewajiban atau kefarduan syahadah? Rukun nanti dibicarakan ke depan, tapi tentang wajib syahadah. Padumboh perkara wajib syahadah ataupun padum perkara fardu syahadah, kefarduan syahadah. Jawab, kefarduan syahadah dua perkara. Pertama, tak akui dengan lisan, mengikrarkan dengan lidah. Makna ikrar, keakuan kita dengan lisan. Kemudian yang kedua, mentasdikkan dengan hati akan maknanya, membenarkan dengan hati akan makna dari lafaz yang kita ucapkan. Ya, lagi takun asyhadu an la ilaha illallah, yang putra yang adalah ikrar, pengakuan, artinya keakuan kita bahwa Allah sesembahan yang hakikatnya. Kemudian dari yang tak ucapkan letanyo, jadi tak benar dengan hati terhadap maknanya. Iban tak benar
Jadi lun yakin bid, lun yakin ke bid atau ke bid lun yakin misalnya bahwa jadi yang sembahan yang hakikatnya hanya Allah. Lun yakin sembahan yang hakiki hanya Allah. Yang menang maksud dari takun asyhadu alla ilaha illallah. Barangkali sedikit berbeda dengan penyampaian guru-guru kita, walaupun berbeda tapi mentong dalam koridor maknanya. Tidak menurut susunan bahasa, tapi hanya peluluk ke orang lain. Artinya kebit lun yakin atau lun yakin kebit bahwa jadi sembahan yang hakiki hanya Allah. Hanya Allah. Jadi ada asyhadu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadilah ditanya kebit lun yakin bahwa sembahan yang hakiki hanya Allah. Yang katakan hanya Allah kan hana rukli yang lain hanya Allah. Itu maknanya. Arti maknanya maksud dari ungkapan asyhadu an la ilaha illallah kalau baulun adalah kebit lun tuan yakin bahwa sembahan yang hakiki hanya Allah. Hanya Allah. Yang kenyan fardu syahadah. Maka ketika adanya syahadah dalam sembahyang lagi terkun ada itu bata tahyid asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di awalnya asyhadu bak tergerak aja latih. Asyhadu asyhadu tergerak aja latih. Bersamaan. Yang keduanya ada dalam batin dengan ada pada zahir, semuanya ada perpaduan. Mupadu yang pada zahir lewat lisan dan dengan yang dalam batin. Maka wujud zahir batin yang kata penuhi keparduan syahadah. Tentu saja bicara syahadah kedua, syahadah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadah rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lagian keparduan syahadah tauhid yang menurut nyocit, keparduan syahadah rabah rasul juga nyocit. Jadi lima rasul Nabi Muhammad lun yakin kebit lun yakin bahwa insan kamil hanya Muhammad. Kebit lun yakin insan kamil hanya Muhammad. Tidak ada yang lain. Jadi lun yakin, kebit lun yakin bahwa manusia sempurna adalah Muhammad, hanya Muhammad. Yang menang maksud dari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayatnya bahkan betul lun yakin bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah misalnya boleh. Itulah kalau pegawan dalam memaknai itu ada sedikit perbedaan. Tapi kalau lutuan dalam syahadahnya yang dalam hati yang lu pegang karena lu menang. Ketika lun syahadah asyhadu an la ilaha illallah kebit dan yakin bahwa sembahan yang hakiki hanya Allah. Dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kebit dan yakin bahwa sungguh manusia sempurna, bahwa sungguh insan kamil itu hanya Muhammad tiada lain. Kampungnya ada yang kuala, ya kan? Soal
Jika kita ditanyai orang berapa perkara kesempurnaan syahadah yang untuk kesempurnaan syahadah, yang pertama jawab kesempurnaan syahadah itu ada 4 perkara. Arti sempurna dalam bersyahadah itu ada 4. Pertama, ilmu dengan dalil, ada pengetahuan dengan dalil, mengetahui dengan dalil. Jadi artinya tadepu dengan menggunakan dalil. Jadi misalnya takkan asyhadu itu tadepunya sebagai syahadah tauhid, syahadah rasul berdasarkan dalil dalam ayat misalnya. Itu maksud sempurna, kemati sah kan? Lagi syahidallahu annahu syahidallahu gimana ya? Syahidallahu anhu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, kan antara mudah-mudahan benar ya. Artinya kesaksian Allah bahwa jadi dirinya itu tidak ada Tuhan selain dirinya, dan malaikat-malaikat dan juga orang-orang yang punya ilmu. Jadi bersyahadah itu dalil untuk bersyahadah kita sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat. Yang kesempurnaan tambahan. Ada pihana, ada ketergantungan sahih banyak. Kemudian yang kedua, ikrarkan dengan lidah, takkan lisan, syahadah. Yang ketiga, pembenaran dengan hati. Yang keempat, keyakinan hati. Maka menyatakanlah 2 tambahan. Yang pertama, mengetahui dengan dalil. Yang kedua, yakin dengan hati. Ini tambahan. 2-nya tambahan untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kita bersyahadah. Ataupun yang 2 adalah yang kepatuhan dalam syahadah. Ketika 2 macam tercek, kasah syahadah. Dan ketika terambah 2 ternya, maka muncullah kesempurnaan dalam syahadah. Jadi yang nilai lo tuan simpulkan dalam pertanyaan. Jadi yang pertama, syahadah adalah asyhadu an la ilaha illallah, syahadah tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadah rasul. Lalu makna yang kedua, makna syahadah itu adalah kesaksian dengan makna kalon dengan mata zahir, kalon dengan mata batin. Adapun kita saat ini kalon dengan mata batin, dengan makna yakin kepada Allah seyakin-yakinnya dan yakin kepada Nabi Muhammad, jadi seyakin-yakinnya sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memaknai syahadah yang kita baca dalam sembahyang ataupun bukan. Jadi lun yakin bahwa sembahan yang hakiki hanya Allah. Dan yang kedua, lun yakin bahwa insan kamil atau manusia sempurna hanya Muhammad SAW. Jadi sebagai untuk mengingat. Barangkali kita buka sesi untuk sembahyang, bukan hanya atlah yang dalam dapur, berpemantang berbagi ilmu lewat sembahyang. Silakan. Nó chưa phải rồi bạn cái đa phần là ăn quên. Không có em gì hết. Lên. Bạn có bao nhiêu rồi? Nhớ tự nhau giống lắm thì.
sembahyang zuhur 2 rakaat. Cuma kepoh hana pegangnya, maksudnya hana ketemu poh padu rubu. Yang jelas 2 rakaat waktu siang hari, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat malam sebelumnya. Yang kepubut oleh Nabi. Nah, setelah akra yang dikubur oleh Nabi, ketika setelah Nabi sepulang dari mi'rajnya ke hadirat Allah, maka sembahyang yang dikubur malam dijadikan ke tahajud, yang dikubur zuhur dijadikan ke duha. Maka sembahyang duha sunat muakkad untuk tanya umat. Begitu juga tahajud sunat muakkad. Jadi lagi sunat duha, sunat muakkad keduanya untuk tanya umat. Adapun Nabi Muhammad wajib. Nabi Muhammad wajib tahajud. Nabi Muhammad wajib duha. Karena dasar kubut yang wabah juga Nabi melakukan atau dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala jadi kehadirannya. Ya, Nabi lain orang nanti. Bak Nabi lain nyat mahdal Nabi lain. Jadi kepejet sembayangnya. Maka lagi jino cit duha karena fase yang dari Nabi ke Nabi Beda-beda. Beda-beda, jarak-jarak ada. Tentu saja kita akan melihat jadi kepada tarikh, jadi Qisasul Anbiya barangkali itu ada. Kalau bisa dibaca dalam Qisasul Anbiya tentang kisah 25 Nabi yang lengkap. Sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian Lut, Saleh, Ibrahim, sampai kepada Isa, jadi yang alaihissalam. Barangkali lamnya terkenal. Dalam yang sejauh yang kita pelajari, hana tuan temu untuk kalau saat kedua misalnya Nabi Musa. Karena kau yang kudit lagi yang cik jangan lalu terpul artiji karena kalau tuan temu hancur takkan hana sejauh enyo belum tahu. Tentu saja kita akan berusaha untuk mencari kalau ya kalau tidak berarti kita akan terus mencari. Kalau memang kahek atau tidak ada cik ya pada ada ya benar. Hancur yuk. Sebenarnya tajuk mesti tak dengar jalan Korea. Kan sebenarnya tajuk mesti tak tidak lah dan tahan. Pada sebenarnya tajuk, yang ada naik ke sebenarnya tajuk Korea. Bodoknya juga. Bodoh ini tadi ya. Menyada kalau Nabi sembahyang tahajudnya terkejut artinya kaget. Maka terkejut atau kaget dari dengar. Terkejut dari dengar. Jadi artinya pertanyaan nacun pekahnya cara lagi nya ada misalnya tuannya gagal menyok ke cara tadi walaupun yang dipegah itu dengar tapi hukum dengan yang punya nanti teman tajuk yang BR insyaallah satu depan kali ini yang tertuju kenal pertanyaan ini. Tapi kalau memang kita merujuk kepada sebutan tahajud
tahajud. Pasti terkejut, mumpung jaga dari dengar, kaget atau terkejut dari tidur. Maka kita lakukan salat yang disebut dengan namanya salat tahajud. Baju boy. Pak cadat nang pagi tergadung cadat azan cadatnya kadung hana itu ahli we nya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah hana dikuli asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tahajudnya. Kalau syahadah, dua syahadahnya di dalam salat, dalam sembahyang, nyan seandainya hendak ulang li kalimat asyhadu, nyan wajib ada wawnya. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang wajib nawaw. Tapi jika kalimat asyhadunya tersebut lom kali kedua, itu tidak wajib ada wawnya. Jetakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalimat asyhadu boleh disebut, diulang sekali lagi baca ada Rasul, boleh juga tidak. Jadi menang hasilnya jetakan asyhadu an la ilaha illallah, boleh jetakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, dikatakan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna, itu ada wawnya, wajib wa anna Muhammadar Rasulullah. Menanda sampaikan di dalam kitab Sabilal Muqtadin. Kalau jadi hanya dua lutuan. Kemudian kalau dalam pengumandangan azan, pada saat mimpinya Umar bin Khattab tentang azan, bahwa dalam mimpi Umar bin Khattab kalimat azan itu tidak ada diawali dengan yang lainnya, langsung Allahu Akbar diulang, kemudian ada pengulangan syahadat sampai kepada la ilaha illallah, dan tidak ada waw, tidak ada waw bahasa. Lalu bagaimana azan itu menjadi sunat hukumnya dalam syariat? Kalaulah cocok ke dalil mimpi tidak boleh jadi dalil untuk hukum sunat dalam hukum syarak tentang kumandang azan. Namun hal yang dialami oleh Umar bin Khattab, ditemuilah Rasulullah, maka dipegang Rasul, ya Rasul, lentuan semalam mimpi nyo. Dijawab oleh Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi, sabaqaka alayyal wahyu, telah mendahului engkau jadi atasku, jadi oleh wahyu Allah. Artinya keawaina wahyu Allah baklun, artinya melalui mimpi bagata. Berarti menang cok ke dalil adalah haba Nabi menjadi dalil hukum sunatnya azan. Persis lagi dalam mimpi Umar bin Khattab menan lebih awal wahyu dari Allah kepada Muhammad tentang kalimat azan. Jadi tentu saja tidak ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an ada wa asyhadu. Jadi oleh karenanya sesuai lagi disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari dalam Sabilal Muqtadin, ketika atau ulang kalimat asyhadu di syahadat Rasul, syahadat yang kedua, tidak mesti ada wawnya.
Tapi andaikan kita tinggalkan kalimat asyhadu, itu wajib ada wawnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sah syahadah lagi. Begitu disampaikan oleh almarhum Pak Arjad Al-Banjari itu dalam seminar tadi. Jadi syahadatnya pintu untuk agama Islam. Jadi kalau orang Kristen itu apakah wajib didampingi atau dibimbing untuk bersyahadat, atau mungkin yang bersangkutannya memang paham dengan syahadat, bisa syahadat kedua langsung. Perlu ternyata karena oleh pemangku penanggung jawab penganut Muslim, oleh pepandu, karena nyon tadi penyata, sebab beliau penyata walaupun misalnya itu tebakan, maka ketika dia bersyahadat harus nyata, dan kita menyaksikan, mendengar secara langsung ucapan ucapannya. Kalau tidak ada kepastian untuk pemberlakuan hukum Islam terhadapnya, karena belum jelas golong kartunya, karena bisa saja berkemungkinan dia kali ikutnya, dan juga berkemungkinan kepada tidaknya. Tapi menyoka diucapkan kita dengar sendiri, maka itu tidak bisa lagi dipungkiri. Resmilah dia masuk dalam Islam, dan resmi pula diberlakukan semua jadi aturan-aturan Islam. Wajib. Jadi untuk anak-anak orang Islam yang balik, apakah itu harus juga diucapkan, disaksikan untuk bersyahadat, atau memang langsung keturunan tiba-tiba ke Islam? Hanya tentu saja diikutkan saja kepada kedua orang tuanya. Diikutkan saja kepada orang tuanya. Memang najib lagi tanya, dia tuntunan kunya le. Dia ulangan mentah. Jadi bukan kenyan ada pertama itu lah. Bahasa tu orang yang boleh yang sini lah. Dia pertama itu lah orang itu. Dia dah lagi lah. Ada tamu lo itu lah. Jadi supaya menjanji kan. Janggal dia tu dengung kan, masih gugah lagi kan. Tanahnya awal ikut ni. Dia panjang-panjang je tu. Aku dah mau kau itu lah. Sedangkan dia dah kerja, dia aku kalah. Dia nyawa itu kan, tanya balik. Jadi yang pelajaran, coba dia belajar. Yang ikut mengalir. Maka ada orang kafir, lagi yang ikut gitu. Maka seandainya ayah dia kata mau nanti Sampai dia kalau lah gitu ikut dia di bandua kai keun mayang mak ni kai keun asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah dia macam kalau belum aja kan, belum boleh mesti. Hanya dia ikut je secara otomatis. Nanti kamu Otomatis sudah. Automatik tadi. Boleh dia baca masalah niat, hakikat ni. Jadi kan indama amalu biniat, kan mandum yang tak pupuknya kan diawali dengan niat. Hakikat niatnya iban perlu dimaksud ini. Kemudian apa tu lanjutkannya, kamu kan sering dah perjalanan jauh, jak benda cih segala macam. Kita sembahyang kasar nyo, jamak kasar no. Kamu hendak kau matang ragu-ragu cara pakai. Uji tak pakai, buhan adum kat nana masjid Aceh. Nak payah pakai jamak kasar sembahyang je punya. Hakikat niat sabar lagi hakikat kalam.
Tambah lagi hakikat ikut kalam Allah. Jadi kalam Allahnya hanya huruf, hanya suara. Makanya juga tidak ada berupa huruf, tidak ada berupa suara. Jadi bagi bancit munyo lembu contoh munyo almarhum Abu Ranudong, kemudian oleh Abah Asnawi Lamno ceritanya hakikat ni jauh berbeda gambaran gitu. Jadi oleh Abah menyokan pakiban hakikat ni yang contoh bahawa jadi hap tu yang jadi yang ada di suara kan pun ada kan yang di hana huruf hana suara kan maka hana dengar maka aku dengar yang cuplikan mentau jadi lagi yang memang jadi arti ini pegah lagi yang Abah bahwa dalam kalimatnya tidak ada suara nya begitu tapi punya hana bunyi tutunya pihana kan jadi angin pihana hapnya pihana mana lagi tarik nafas lagi cok nafas telum hanya terus tahu dua betul ya hakikatnya kan bicara hakikatnya maka menang waktu tani wudu misalnya kan jadi nawaitu wudu'a sahaja ulun berwudu ate takun ngolisan sahaja ulun wudu nya ya ulun kun tanya nya la faidi nah nawaitu wudu'a la faidi la matara ya kan sahaja ulun wudu la faidi la matara ada nama takun ngolidah nya kon ni la faidi yang ni kenal tadi jadi kesengajaan bersengaja terlintaskan dalam hati hut nak wudu. Dia bilang begini. Menyo penjelasan untuk memahami niat, penjelasan yang lupakan untuk memahami bagaimana pemahaman niat. Jadi pemahaman niat adalah sengaja terlintaskan dalam hati hut nak kubur tambah-tambah hubur. Kubur tambah-tambah hubur. Sengaja terlintaskan latih hut nak kubur tambah-tambah hubur. Yang dikun ni. Kemudian lagi yang pertama tajuk kupi misalnya. Kita tajuk kupi. Misalnya kami bak usali semayang. Usali semayang ke leboh yang rukun ni. Le macam rukun ni. Niat rukun memang. Tapi dalam rukun na rukun. Maka rukun niat 3. Qasam, ta'arat, ta'id. Qasam kesengajaan nak kubur. Ta'arat mendatangkan keparduan terhadap bud yang tak kubur. Kemudian ta'id menentukan waktu. Jadi qasam, ta'arat, ta'id. Menyotame balik macamnya dalam kerangka lafai ini pakai usalli fardal maghribi Allah Akbar tu yang pakai je lah usalli fardal maghribi Allah Akbar usalli asar aku salat itu kesengajaan kemudian fardal itu kefarduan terhadap maghrib karena maghribnya fardu. Kemudian jadi sebut maghrib itu ta'id karena maghrib itu ada menentukan waktu pada saat matahari habis terbenamnya waktu salat maghrib. Jadi menyotame balik macam rukun ni kata holan yang balik macamnya meno ke dalam kalimat usalli fardal maghrib. Usalli fardal maghrib. Allahu akbar. Yang kata yang wajib lah karena rukun ni lebih darinya yang sunat penduk sebutan rakaat sunat sebutan menghadap kiblat sunat sebutan lillahi ta'ala sunat sebutan tunai atau qada sunat yang sunat penduk yang cocok yang wajib lain yang tu yang sunat penduk jadi yang kutika tajib kupinya dalam kupi kau lain macam ke lain macam kita jangan makan oi bawa kupi dalam kupi lain macam ke lain macam ke ya ada nama ada gula ada kopi ada juga air
Jadi pada saat dipersilakan je kopi pada silakan je kopi. Benar kan? Yang dengan tajib kau hana tak ingat ya. Kau hana perle atau berkah alam je tanya hana le ya. Nyo i kopi. Nyo i menjampu takam menjampu kopi matu hana le mana. Hana le mana latihnya pada saat tajib nyo. Mana ta. Jib ju. Dia obat tajibnya terlintas ke doa juga dia di bagian tajib jawab apa? Nyo terlintas ke doa le macam je latih tanpa ada tapi mengklaim le. Kopi. Kaya hana le mana. Dia mana sih? Pasat, tak ada pasatnya, barangnya, tak ini ada bayar mana? Ya, lagi. Jadi kan dia beli dia. Jadi pada saat saja, yang terbutuh aja, dek kebetulan, anjir, karena niat tidak boleh bukan sebuah kebetulan, ini kesengajaan, sengaja. Jadi tukar dalam hati sengaja ada tukar hati nak je kopi. Nah, obat dak je kopi, nak je kopi, mutiga ngembut je lagi anjap kopi baba. Nah, jadi ini bersamaan ada. Nah, jadi pu yang bersamaan ini, yang ruko-rukonya mana? Tapi ada lem-lem duk gede. Satu paket je tambah je. Terlintas secara sekaligus tanpa ada pemisah satu dengan yang lain. Biar itu abang dari kopi itu abang ada. Iya kopi. Dia ada mana? Biar itu ada tu lanjut. Allah betul salli fasad. Lagi panjang lah. Dan tinggal yang dia Allah. Fasadnya, taratnya, tak ini. Yang benar betul lah tu. Ada orang lain. Jadi ini lagi kamado, nyo pun tu pun lagi, kopi kan? Yang dia takar ke naik lah, ibit ke naik lah, bukan ke ibit ke dia sini nanti, nyo kan kalau merah nanti yang bangun, di kun buah kopi, yang tetap lagi orang itu, buah kopi tu boh, Padahal punya tajuk cara depan ni buah kopi, kalau yang tu dedak kopi lagi, kalau yang lain, kan, dedak kopi tu, buah kopi tu boh. Mam yang dekat buh i kopi. Dan berarti sama dengan kanai lah tu. Oh tidak jadi hanaraka. Apa yang tambah dah? Buh i tambah raka. Buh i yang buh kopi tambah raka kan kanai yang pak. Maka sengaja terlintaskan latih hendak semayang. Hendak semayang betul. Jadi ada dekat misalnya dekat. Jadi Allahu Akbar bagah. Jadi bercepat dia artinya Allahu Akbar paling lambat dia Allahu Akbar dia biar panjangnya dia kalau lagi mata tu atau dia lagi Allah banyak lah dia biar panjangnya kagak mitau dia Baca aku ya. Baca. Kagak mitau ni berarti kalau Kau baca je. asapnya, alatnya, kainnya. Tapi punya ukuran di Munawi atau ukuran hukum biasa. Allah punya ukuran yang kabagasa nanti Allah berarti tak betul. Yang kabagah, kalancarnya. Tapi punya seandainya tanya yang mentang-mentang biasanya Allah berarti cik beknya membaca betul bek membaca bek kalimat seakan-akan itu membaca. Cuma tanya ingat dia penting lah dia ingat lah betul punya bisa tertulis dia naik jadi kubit dan terbayang pada mungkin terus olehnya mau capai kubit dan terbayang pada mungkin kubit dan terbayang pada mungkin kubit dan terbayang pada mungkin kenapa capai dan kita baca. Olehnya, ketika kita coba ada patau gede, kita coba patau gede. Atas tanya lagi yang, yang takalonnya, tulisan yang takalonnya ada gede. Jadi yang bantu kenal lagi orang masalahnya soal. Berarti ada yang bantu boleh Allah. Nyanju, pandai nan sin kalimat di S O kan A L H namanya. Jadi mubah aja menan ke lagi ke nabah namanya ke mubah menyebab amal abang dong kalian tiba kira-kira dia nak buat syuk ke jadi lagi yang mau tu
Munyo bicara hakikat niat. Karena memang ini lagi kalam je, lagi tipe kalam tak lu bak tanya. Tipe kalam bak tanya dalam hati ni. Karena tipe kalam Allah nanti kau balik sana ni. Tipe kalam Allah hana huruf hana suara. Malah harfun wala sautun kan, tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka niat begitu juga. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Maki pancit terlintas kemauan atau nak ubud-ubudnya. Maka hana cerita je lagi tanya nak puasa 3 orang kan. Nawaitu shauma ghadin. Kaje nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Bahasa haji nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Jelek. Jadi latihnya lagi yang tertemu bulan langkau semua lagi yang tertemu bu. Sengaja berikan latih siapa tertemu. Lagi yang tertemu je kali. Walaupun ke pono je dia duk ile kan, duk le. Jadi menit le. Ke pono le nawai tu saumadin. Kan artinya kan ke pelancar kedih tu betul je kau jawab abangnya. Kadang-kadang masuk si sering ketolongan Pak orang mati kutikan ni puasa di dalam bulan Ramadan dia ke pono ke nya dia mantau tantangnya tu. Ya kalau kenya kabe ni kena kini kan. Kena ramai kan. Makanya yang tu ingat untuk penjaga hatinya. Yang tak kena apa tu pegoh pegoh hati. Yang dalam hati kau lagi ya. Jadi hut sengaja tak petekan hut latih nak puasa tengok. Bagaimana lagi? Jika madu tu hanya macam boleh lah. Jom tak kalonnya, yo kopi yang nampak leh, ia nampak leh. Ia sebenar aslinya ia nampak leh. Kopi yang sebenarnya kopi yang nampak leh. Takkan menanci, cuma tinggal rasa kau. Ya, itu bukan airnya. Rasa itu dia. Masam. Mamek rasa gula kan. Tai ni sekali tu le robong rasanya. Karena ia rasanya hambar kan. Tak boleh. Hanya bertali kan. Ya benar dia benar. Hilang rasa. Jadi sahaja lontarnya kagak tahu nanti. Olehnya jadi pardu. Ini juga hilang je handali nyata aja. Olehnya maghribnya handali nyata aja gitu. Ati kamado kata bok. Lagi ada pugot kui bahan ni kahana ni betul ha. Tuh mana. Cuba kata ada di mana. Oh nak tu. Kau nak. Obat dah berdekat ni. Roh kata aja nak tinggal nak. Dari ada pujuk kui. Kata tu, kata mana. Kata kan. Lah yang. Benar lah. Kemudian dalil ke niat memangnya inamal amalu binniyat. Tapi niat adalah semua amal itu jadi sahnya itu sah amalnya ke satu amalan niat. Memangnya aksaria kebanyakan komando amal. Ada jadi segelintir amalan yang sah di hana perlengan niat. Misalnya azannya apa ni? Kalau betul kena azan, apa yang ni? Hasil pahala. Pengucapan tasbih subhanallah, apa yang ni? Hasil pahala. Pengucapan tahmid alhamdulillah, apa yang ni? Hasil pahala. Pengucapan takbir Allahu Akbar sebagai zikir tanpa niat hasil pahala. Pengucapan hauqalah la haula wala quwata illa billah tanpa niat. Pengucapan kalimat masyiah masya Allah misalnya. Pengucapan untuk sesuatu musibah yang kita alami innalillah misalnya wa inna ilaihi raji'un misalnya. Itu kalimah-kalimah zikir ada ketergantungan hasil pahala kemudian ni menancilah kita kalimah thaibah tidak ada diawali dengan disertai dengan niat dulu hasil pahala tidak. Arti ada amal-amal yang memang sahnya jadi sebagai suatu amalan tanpa perlu adanya niatnya. Jadi inamal amalu binniyat Nabi niat untuk kebanyakan amal, kebanyakan. Bukan untuk hukum Bandung, tidak. Kebanyakan. Kita mau tu mau menurut jawab masalah sembahyang perjalanan. Oh, sembahyang perjalanan. Sembahyang dalam perjalanan kalau untuk
boleh dah jamak, boleh tidak. Boleh kasar juga boleh tidak. Kasar je, tidak je. Jam dah jamak je, tidak je. Dan sembahyang yang boleh dia kasar hanya 3. Isya, Zuhur, Asar. Kalau persoalan jamak, Bandung je, Bandung bawah hotel, cuma bawah hotel. Subuh tak ada. Yang ada maghrib bersama Isya, ada takdim dan takhirnya. Zuhur bersama Asar, ada takdim, ada takhirnya, itu jamak. Jadi jamak maghrib bersama Isya, ada takdim, ada takhirnya. Takdimnya adalah mendahulukan Isya. Jadi membawa Isya dalam waktu salat maghrib, itu takdim namanya. Jamak takdim sebutan. Kalau maghrib kita bawa kepada waktu Isya, itu disebut jamak takhir. Jadi takdim takhir ada pada saat Isya ketika kita menjamaknya. Kasar tidak boleh. Nah, kasar tidak boleh. Maghribnya tidak boleh. Nah, maghribnya yang tidak boleh. Cuma yang kita kasar cuma satu, yaitu Isya. Yang cuma kasar mantap. Tidak boleh kita jamak. Nah, kalau kita jamak sama kalau kita jamak anjir. Kalau kita jamak kita lengkap dahulu. Tapi kalau memang hanya di kedua tak kasar boleh. Tak kasar pun tak jamak, tak kasar waktu wate dahulu. Misalnya kalau waktu maghrib kan, tabung wate isya nyo hendak lakukan jamak kan. Waktu wate isya. Tak kasar mana? Atau biar jamak dia kasar. Karena apa kan? Hendak memenuhi syarat. Karena 1 3 rakaat, yang 1 cuma yang boleh zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar itu boleh kita lakukan 8 rakaat 2 kali salam. Ada takdim, ada takhirnya, dan boleh juga 4 rakaat 2-2. Nah, 2 rakaat salam, kemudian bangun. Nah, 2 rakaat lagi. Nah, bukan 3 pubut 4 rakaat aja, 2 aja, 2 luhur, 2 ta. 3 tadi. Je, kemudian. Jadi, misalnya tak pubut salat asar pada zuhur, itu jamak takdim. Setelah kita lakukan zuhur 2 rakaat, salam, kemudian bangun, salat asar 2 rakaat. Kalau memang hana terjamak, hana terkasar, jamak macam je sih. Karena menyutur asar boleh dikasar saja, boleh dijamak saja, boleh juga dikasar sekaligus plus dengan jamak. Leboh kasus ni boleh lakukan. Menyutur asar, asar. Nah, kita jamak saja boleh. Nah, kita kumpulkan satu waktu melakukan. Ataupun kita kasar saja, tidak ada jamak. Boleh. Ataupun kita kumpulkan keduanya. Jamak serta ada apa? Kasar. Ada 3 kasus masalah untuk zuhur dan asar. Dan ada takdim dan takhirnya. Tapi kalau untuk maghrib hanya boleh dijamak, boleh dijamak dan boleh dikasar tapi tidak boleh jamak. Boleh dikasar tapi tidak boleh jamak. Nah, tapi kalau dijamak tanpa ada kasar boleh dijamak tanpa ada kasar. Tapi kalau dikasar cuma tu bawa teh untuk ada isya. Di maghrib pubut kemudian puan isya kasar. Yo tubuh hana. Apakah tubuh hana? Tu murah tak yo tubuh hana mahai kalau ji. Hana lawan gue. Hana lawan maka om mahai. Lagi petinjunya hana lawan ke hayu. Hana lawan. Jadi berenya khusus dalam perjalanan, mesti tanya dengan Raja Matok. Karena tengok dipelipung lah. Kanuk jamak mesti kan. Tanyo tempat tinggal tanya kan. Kanuk jamak. Jadi boleh je. Tapi pakai nyo dalam aturan je. Dalam hukum syara je. Makan je. Makanya menyatakan hadir tadi untuk mengkalian kakak. Maka tak pegang jujur. Jadi jernyo bakal. Cara je. Bakal ni. Berarti hanya mengakai berarti. Anjir. Akal-akalan. Itu mana kan?
Kalau mau main lah, kalau mau kai. Kalau tabur tu dia. Berarti hana khusus di dalam perjalanan boleh? Berarti khusus dalam perjalanan. Tabur tu dia tu tanya dari no bandar Aceh lagi apa. Dia tanya kan terpanjang jalan nama ji tanya tajak motor tu pu je tak kasar aja pu harus tadam mesti ada katro. Tidak harus ada masjid. Boleh kasar karena kebolehannya memang sudah ijma para ulama. Siapa yang mengingkari tentang kebolehan jadi kasar dalam perjalanan itu dihukumkan kafir. Mengingkari karena itu memang sebuah kebolehan dalam sana. Siapa mau lakukan silakan boleh. Karena itu. Sebabnya sudah dinyatakan dalam jadi pasal tentang musafir, pasal dan itu memang kebolehan rukhsah cara. Itu kebolehan dalam perjalanan. Siapapun tidak boleh mengingkarinya. Persoalan pun terserah. Mau lakukan boleh, mau tidak lakukan juga boleh. Boleh, tapi mengingkari ketidakadaannya yang lagi yang kapital lagi. Bebalik hukum ni, bebalik hukum. Kan? Jadi menurut jarak ni, kalau menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi sendiri, konyan jadi 69 kilo. 68 kilo lebih lucu. Tapi kalau kontrol 68 kilo lebih lucu. Tapi kalau seandainya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali lewatnya yang jarak tempuh kilometernya adalah jadi 88, sekian. Tak pegang je 80, 90. 30 kilonya kerja. 30 kilometernya kerja. Itu jalan kerja. Ini ada yang muda aku deh, yang Hati je. Kaki dah maju, kaki dah maju. muda. Jadi muda. Hai tentu saja lagi je. Kau punya gede tajak ngomotor bagah ngebut dengan tajak. Kan? Sehingga tu gede mesti merehat lah kalau temu ada teman. Apa lagu bahasa pun dah lah teman. Kalau tu ada, dia cerita je. Dia tak buku aku betul. Atau gede, boleh lakukan memang cahaya betul ada apa? Begitu cepatnya. Yang pertama lebih berat Begitu cepatnya, kan? Artinya bila nanti dalam perjalanan mumpuk hanya siapapun yang ada kalon kepada kecepatan kenderaan atau tidak, maka guku jadi secara km, secara kilometer oleh Syekh Abdul Salam dalam kitab Suluk Sabilal Muhtadin. Kemudian dalam fikih Islam wa Adulatuh karya Profesor Wahbah Zuhaili, ahli sunnah wal jamaah Mesir, Mufti Aswaja. Jadi ini yang aku pegang 30 kilo dan kerja. 30 kilo jika bertemu teman dalam perjalanan. Silakan lakukan. Jadi mumpuk kata lehu. Yang tanya tu gede bukan dapat istirahat dulu. Artinya walaupun kita mau mentok atas tu gede. Hanya perlu istirahat, bantu gede istirahat dulu. Lah. Karena kelelahan datang dulu. Aku met mata juga nak ada. Boleh. Met mata boleh. Selesai dah buat dah, tu gede istirahat dah menunggu ada apa? Yang tu baju-baju dah duduk. Lewat tu je. Ya betul. Jadi itu sebuah keringanan gitu. Lafaz ni haji aku deh, keban. Apa ni haji? Menyolam jamak dasar demi haji. Saja untuk bayang punya pergi di jamak kan? Jamak tak kasam je ya. Saja untuk bayang fardu zuhur serta asar, asar jamak jadi karena Allah Taala. Jadi tak kubur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuman niat munyo untuk tamiyata ba'dahu yang wajib ni bak sembahyang pertama bak sembahyang dahulu. Munyo jamak takhir boleh ni dia bak tahyud sembahyang aja tu. Bak tahyud munyo tamiyah dulu bak asal. Bak sembahyang asal, bak akhir bak tahyud akhir sembahyang asal 2 rakaat itu menunjuk tadi. Dalam sembahyang tak kasar untuk jamak je. Kan itu jamak takhir lebih ringan sekali. Tapi punya jamaah terkedip mesti di awal. Di awal pun dah sembahyang dahulu, yang hendak kata tahu niat atau je.
Itu setelah salam sembahyang zuhur 2 rakaat, kemudian berdoa. Usali sembahyang asar. Kalau lihat dari kon hana usali le. Ini sini sembahyang asar. Karena satu sembahyang zuhur bersama asar kan. Bersama asar kon kampung tu dua-dua tak kampung juga pun. Dua tanya pertama ya tanya lagi kan dia mana. Hanya berlalan Dua-dua salam. Dua salim. Dua salam. Jadi kan 20 kilo. Dia saya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga Hanafi. Dia 20 kilo. 20 kilo kan dia. lewat langgar. Om tu tajak Honda Cup 70 saja. Maka tak dan nak tak. Honda Vespa, Honda skuter ni. Yo le, nak 18 kopi yo nak. Honda Vespa. Yang kadang-kadang tu malam-malam jadi ada ke. Napa? Bayang. Phải ông bengkel jalan. Dia tajak motor bagah macam tu motor kan bela kat atas tu. Motor bagah. Nak hidup Mutume tadu lah boleh jitu auto hotel tu. Bela kat aja jangan pun. Lambat pun pandang ada hotel malam. Kan? Dia dah tergedi perjalanan ni mutume ngumpul ada mana. Keharusan boleh. Jamak boleh pasang. Boleh kita kumpul ke dalam. Bunuh akal. Jadi apa tu re le kejadian di ibu-ibu mesti kerja belanja Medan ni oleh. Hari truk Medan dari Bungo ke Gebit Lampekan deh. Jadi ayam mak atas dia baru lumayan ni cuba hukum le. Padahal kat truk tempat. Tapi apa macam dia hukum kat truk gede. Kat truk tempat dekat truk Medan mesti Bungo. Jadi Bungo ke Gebit Lampekan dia belanja. Jadi luhur anak-anak tempat lumayan karena bukan musafir aja tu apa tu macam dikategorikan musafir ringan kat tempat. Mantap musafir. Selama tanya hananit menetap ini. Hananit beknanit iqamah. Beknaniat menetap kata tujuan menetap ini. Walaupun hana tapu putih menetap, tapi niat menetap karena hananya kan jadi. Artinya kita bincang tu mah. Tapi punya hana niat menetap ini, walaupun si hana tak menetap ni, hana tak penyata untuk menetap ini, tapi niat menetap nah. Yang kadar jitanya kagukum beberapa tu malam. Tapi punya hana, dia pajam tu selama macam dalam safar 3 minggu. Anak kau lewat, 3 minggu baru. Kan lewat boleh. Kan lewat tanpa betul. Betul. Punya lewat yang musafir untuk tanpa betul lewat je. Tapi musafir kau lewat. Jadi yang betul lah. Dia ada ini, wait nanggo je, ni maksudnya tu tibulir lah perjalanan awak. Ya betul musafir. Lagi berjamaah. Dia macam ajak kena nyoda dari ini, wah jadi buja je macam kan ya. Musafir tu. Ini berjamaah juga. Biar di jalan. Dia motor nak cek Medan tapi lebih. Tapi bahasa tapi betul. Ini Dalam insa nah, ya. Oh 8 tak betul. Tapi pasal dia tak jawab pasal dia pada ni dia tu. Jaga kehidupan. Lebok batang lebok po 6 sekian. Berarti batang lebok ekor hidup. Kena bantu kerja lagi sembahyang. Ni po hidup dari kehidupan. Dan sembahyang. Betul. Kalau jaga tinggi kabut ya. Menyertai anda di dalam bandar kata dia kopi dia tengok, kok dia tengok. Dan dia kok je le. Dia kopi je le. Kalau yang mentang, anda kita sembahyang je. Sali pada subuh je, doa kunut je, baca je, Allah mati je.
Jadi sembahyangnya hana payah tu orang kata, cik sembahyangnya urut ke kata. Hana payah sebut kataan saya. Dia mau ngurau kan? Cik urut ke kata juga karena iluar ada ke kata juga. Otomatis ke kata juga tanpa harus disebut kata. Usalli fardhu subhi, Allahu Akbar. Saja lo dalam fardhu subuh, Allahu Akbar. Ke kata aja kok, ke kata tu ada yang bekas karena kedua ada kata ke. Hana payah ke kata ali. Hana payah tu kata maka sebut kata, sebut tunai, sebut lillahi ta'ala, sebut pada kiblat, sebut rakaat itu sunnah. Maka dah Yang goreng punya dia kerja buat flu. Tapi pol limang dia kerja cik. Gai ibu gai adan hana cik budak goreng. Dari tu. Dari tu mulu. Baru dia kerja buat flu pasti bang goreng. Yang kau kakak. Ya nasi ni goreng lah. Paling kakak. Ini ya. Namanya jauh goreng, jauh hidup deh. Allah Taala. Kadang-kadang betul kadang-kadang Kadang-kadang kita tuan lagi je lewat je. Kadang tu mana thì chẳng này thì Romola rồi bài copy đi được không cái bài này cái gì đâu tha đi cái hoàn toàn là thằng này ra nó đây ini orang Romola kan bawa teh je kan Katanya dalam yang pertama bahwa tidak polimo kajaga. baik betul Maknanya tak loh. Jadi dan yo kata mengwate, dan yo kata mengwate yang haram itu hukum yang haram. Kemudian tentang jaga tanyo positlo atau pokundo yang jelas ni jaga tahu kabi wate. Semayangnya tetap jadi wajib kata, tidak kata. Cuman beda betul. Hanjut tajuk pupuk lain lah. harus nyanyi Kerja kupi-kupi lah. Hanjut aja lah. Karena sengaja. ada bekal Karena sengaja. Hanya bisa pupuk lain lah. Berdosa. Tetap nyanyi lah. Segera pupuk. Tapi menyoji pun dah kelonggaran itu. Sebab tengok. dia kadang aja Sebabnya tengok kalah mati. Olehnya persoalan zaman. Menyo tengok pokoknya kalau nama mati. Nyan kalau keadaan tanyo menyo seandainya tanyo jadi hampir biasa juga jaga. Hampir biasa jaga lewat itu. Tidak positif, tidak positif lah ada jaga itu. Yang tengok tanyo walaupun di luar itu haram tu. Haram itu. Karena dalam keniratannya kebiasaan tapi bukan hanya jaga lewat itu. Tapi menyo jaga lewat itu. biasa Itu jaga lewat itu. Yang dia tengok nak apa? Si gogo kah hana jaga yang nak baca pakai karena le tanyo jaga lawat tengok pokok jaga lawat minimali pohna mata tu pohna mentol lawat artinya kalau buka mentol lawat si gogo kejadian mana yang mau kon tetap dengan lawat atau tapi pohna si gogo itanyo karut lam kecolongan kalewa ke kapo lapan itu yang tetap hukum bagi tanyo dia toko tadi kopi le nabi boleh kemudian baru mana boleh sama banyak baru beli deh lagi Dia tak bodoh weh. Yang mestinya kena keringanan yang pun weh. Pertanyaan pun. Yang kedim si baik pelalelom. Kayak tamang hotel hu. Yang kiban lo. Kupanya macam tu. munyo lale tanyo ngon but pegale yang hana bisa tayla tapi munyo butnya lale tapi butnya hana berarti cuma peh molor wate Ada main chip betul. Bacut tu, bacut tu. kalau nombor ni dah apa lah kalau nombor naik game naik game nombor dah Leo tu kah. Lima je ke? Mana ke? Dengan. Proyek yang dah raya pakai lima raya. Chip. Oh, kena chip. ya ada Harley kan jadi cip jemur main dong ni baru kan
Boleh dah yang hilang. Mati macam kan you dah. Boleh tu ni. Banyak hukum banyak bu lewat terus bang boleh. Ada bukan lewat terus. Bang. Hari ni bang. Mengatak ni kami. TV pun apa lah. Berarti malam satu ke jadi dia. Pancing kan pancing. Dia pancing batang. Pancing itu berapa ke pun. Ada jangan lah kan. Kayaknya pertanyaan le kan. Boleh jawapan. Biasa lagi yang dah. Sebab Nabi nak berah makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang kan. Memang gede. Ada le mengangkat ada juga. Dia lama dah bang. Kira baik apa tak? Dah dulu jemaah bang ke tu. Berendam. Banyak jadi napah tu kau melihat terganggu. Di kurung-kurung ini dah cok ukuran nak tidak napah kan terganggu. Kahnya kak besar napah kan. Menyewa jam wawai kan dia tingkong gede. Dah tak kinaya. Jadi napah bak tahu lebih temong lagi. Yang haram ko. Karena kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu dan minumlah kamu. Wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas makan minum. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak pernah menyukai jadi orang-orang yang melampaui batas dalam hal mengkonsumsi makanan dan minum. Hukum harim. Karena larangan la tusrifu kan jangan. Ini yang nanti minggu ke boleh baca apa. Anak bagi mana? Itu benarnya pingatnya beda sana yang tu. Hai ha. Jangan lembut dia tinggal. Allah Rabbi. Saya pergi pada yang betul kan maghrib, ya. Dia ada sebab maghrib. Jadi dia betul pada tengok dia jaga ada masa oh cara boh. Saya gimana? Itu cara dia. Oh dia maghrib. Nanti anda tengok pada mandang tidak lah tidak ada mandang. Sengaja dia tengok. Terlepas dari keutamaan semayangnya di awal waktu, terlepas darinya. Lepas anggap portal dia. Jadi anda berdosa. Cukup buat terlepas darinya. Tapi kalau kaitan dengan jadi kaitan dengan penaikan sembahyang Isya, sembahyang terpunya di awal waktu lebih utama. Kalau nak sangkutan dengannya, yang sebenarnya berdosa katanya. Tapi bukan dosa besar kan, dosa kecil. Bahkan karena tidak terhargai waktu. Artinya kanya kata ingatnya kubur sembahyangnya di awal itu lebih kata ingat. Lalu tidak abaikannya, ini kan kaitan dengan mana? Maka tinggatannya benarnya berdosa kecil. Kemudian menyosaan baru hendak dosa jika kita azam, cita-cita dalam hati. Ya Allah, jadi kubur mana dia kata lebih di. Cuma Tanya ingin datang dan azam latih, cita-cita latih. Semoga semoga semuanya yang kubur itu Bulawate. Jaga bulawate. Bulawate ni jaga boleh, jaga dua, jaga apa misalnya kan. Bulawate. Yang bawah hana dosa. Yang hana dosa bu. Karena ada cita alam hati, kubur sembahyang tu bulawate seperti jaga tu. Balik. Boleh. Baca. Cuma sembahyang tu pun harus taman oleh apa bangunan daerah tu ada sembahyang tu. Mano cara ya. Mano cara. Jadi lagian jaga semua. Jadi sunat satu sembahyang le ketika anak mana. Sunat sahaja lemuduk ke sunat mana.
Kemudian baru dapat nit mano. Nah, yang sepakat bandung ulama di mana hendak payah tulis sebenarnya. Jadi ketika adanya tak wuduk saja wuduk ketunat mana wuduk lagi rasanya. Kemudian baru kita mulai tamu dalam rapak janabat. Jadi selesai manu janabat, tangan tanya pun hanya bersentuhan pada tempatnya betul. Mana ni nyaro buke enggak betul sih kan. Walaupun kalau nak sabun yang jelas mano kamu kata iyo tu pada rukun mano kan susah. Karena niat kata iyo tu pada persoalan sabun punya urusan kemudian. Yang nak kaitan tu kan. Jadi nyo bet tu peta langsung kena bak tragedanya bak bubur dan bubur. Kemudian deklah terjadi keluar kentut, angin atau bunyi atau dan sebagainya. Ketika kita selesai mandi, yang hanya benar yang terjadi pada jantung. Jadi kebit dari tempat mana semayang. Hati sepakat benar ulama benar. Tapi jika hanya tertulis semayang, dia khilaf ulama. Jantung tanya, mana juga dengar mana rapak janabat tu. Kita buat iuran betul. Saja lo rapak janabat kalau ya kan. Jadi setelah mana hanya tulis semayang. Yang khilaf ulama. Satu pendapat mengatakan bahwa boleh hendak tulis semayang maju. Satu pendapat tidak boleh mesti tulis semayang. Maka di antara dua pendapat ulama itu yang kuat adalah jut anak payah tulis semayang. Dia anak payah tulis. Karena memang hadas ubud kata rapak secara otomatis dari rapaknya hadas besar. Tadi gua kudo yang ubud. Tapi pendapat yang pegang hadas rapak mana? Karena bagusnya jadi rapak ada hubung idih kepada di awal itu nak uduk pun karena di awal karena di idih hanya rapak maka saya rapak kena setuju ada idih bagian menyo idih menang berarti rapaknya elek nyo lagi sih kalinya rapak sih jadi ada di sebelum dan punya handa di sebelum sesudah daripada menyokana di sebelumnya sebelum mandi kalau terap sama uduk sunat mana jadi kemudian apa ya le tapi sepakat kira-kira mana tapi punya seandainya hana dan uduk sunat mana di awalnya khilaf ulama pendapat yang kuat yang kita amalkan adalah jun anak tulis itu langsung bayang kalau memang langsung dan maka jadinya ada buat Jadi betul bre. Dalam hal manonya agama mano itu. Indah dengar. Tajam itu tajam daerah Bandar dan Medan ni. Mungkin hana jabatan bre. Kira-kira mana bukil je dia. Kebiasaan kalau kita buat matanya ada lain. Jadi hana-hana cuma makruh. Malaikat angkatan yang boleh. Hah? Malaikat angkatan. Malaikat. Jadinya walaupun ruangan untuk boleh ya untuk ruangan di mana dulu. Makruh. Jadi dia tak benar belanja atau benar mobil makruh. Macam tu walaupun tutup ruangan manduk dia tutup. Artinya yang namanya kapadok dan walaupun memang kapadok tikam dia yang dua tu dia. Dia nak loteng manduk kan. Artinya hanya kelihatan bahawa orang lain ada walaupun anak tu kalau yang gede dia dilahir dah padok. Makruh dan yang lainnya kan. Yang mana lagi yang makruh tu. Artinya kenapa makruh? Karena ada tidak ada. Ada banyak. Karena
takluknya ada Allah, bukan untuk menghalangi kalon Allah. Karena Allah tak ada pakainya. Sembunyi. Ada malaikat. Malaikat. Mana ada bingung ya. Ada bawahnya. Pun mana mereka? Bukan untuk menghalangi. Malaikat. Yang begini kan? Dia lu mana? Dia kan dalam dah. Lagi jauh ya. Di dalam syahadat tanya ai tak nang we. Kan pertanyaan, pernah lu bingung. Pertanyaan buat tanya. Yo tanya musyahadat tabu makna kau naik saksi. Oh tanya pajang tak saksi kah? Tanya matanya. Sedangkan tanya kadang cik barunya dah tu. Ni bukan ni. Makna je. Jadi puo je kan biasanya orang-orang tanya ada bukan tanya ban dah ber. Lagi contoh ni buat tulan narik lagi tu ban ni. Dan tabu tu nak pernah lun dengar nanit yang lain yang lain ni yang tanya kumpulnya. Tapi hai tim pegah. Babi. Maksudnya betul tanya penit khailun yang kutu pilih lun selama dari kutu peja ni dia penuh de gue. Usalinya tak. Tapi nonani lain. Yang kenin. Yang lafaz ni. Tu belum pegah. Jadi aneh bukan? Aneh juga. Ceritanya yang Karena bukan. mana miote di pegang kau sini. Berarti kata pegang apa kau sini. Rencana ada kan? Kau lah yang tadi. Rencana ada. Kan lagi yang ada pegang mesti saja ber. Berarti nang elon nanti itu. Kau lah yang tadi dah. Karena lagi yang kata pegang, kau ni oh kau betul. Kau kata pegang. Kenapa kita baca kau kata pegang? Terangkan olah babi pegang. Ya kan artinya yang pegangnya untuk gunakan sebuah gambaran untuk memahami menan laginya dengan jadi mudah tanya meniak tata cara di pegang semacam teori ni kan teori dia praktek dia kan hanya pegang dia memang latih olehnya kata-kata asyhadu pun yang bermakna yakin. Ya. Bermakna yakin, bukan bermakna asyhadu. Mau dengan ada asyhadu itu bermakna yakin, aku yakin. Jadi bukan walaupun takkan aku bersaksi, tapi maknanya bukan seperti yang kita ucapkan. Tapi yang maknanya makna saksi adalah yakin. Aku bersaksi, aku yakin. Dan belakir je karena tanya bunuh pernah lain kadang pun nak hompok belum bukan lagi kan. Jadi lu tanya rumah balik. Jadi tanya nak football mazhab. Yang toh yang betul. Mandum betul. Berah hello kan. Nyo mandum betul. Yang toh dah pakai. Dijawab mandum je pakai. Berarti munyo mandum tiga pakai kata fik. Tapi mazhab. Lanjut, harus pilih salah satu. Wah, nak mandum pakai. Ina juga mundur dulu, belum dah malu. Juga, tapi tujuan je di test tanya. Di test tanya, tu, nyan tujuan. Don baca. Waktu lun tanyongnya, lagi nya juga. Kata fik. Tengah baru Ricky payak ber. Yang yang begini lah. Sampai pegang gue. Oh, berarti kah kalau tu. Berarti yang mono di dalam tempat mono. Yang tanya mentang ragu ya. Mentang timbul keraguan apa yang di mono dan lagi contoh tadi ngono di nagan. Kena sufi muda. Inan lecik kejadian-kejadian janggal. Yang memang belum tambah umpuk dia tanya mana. Walaupun tanya memang nanti malam 2 malam dia ber. Sedikit tidak ni. Nacik yang janggal. Le.
Dan lagi cerita pelukung bunuh di punya dinagan Habib. Habib itu diakui ilmu. Ketinggat lo mati mantong almarhum Abu Dilang. Abu termasuk najak kedi. Selagi loh masalah agama itu kain kedi. Ya. Jadi nak sabuk pihak lagi ibarat puasa tumpang. Kena ada dengar. Kadang-kadang orang ini memang bertipu dasar ilmu Habib Lukung ya. Gebantah pun. Nah pernah lu dengar waktu khutbah Jumaat. Jadi gebantahnya hana. Jadi yang kesesatnya ke orang lain. Itu lagi saya tiruan murid bertanya kepada guru. Jadi guru menjawab akiban yang ditanya oleh murid. Kena yang lagi apa? Kita tanya, ya apa betul ya bu? Puasa tanya je tumpang. Je. Berarti jawaban Abu Jednya kan hanya dijelaskan loh, habis detil. Jadi tujuannya ni yang buka aja je karena apa kan? Hanya keikhlasan dalam puasa je hanya le kabatu Islamnya orang kata mereka tahu tingkat tinggi. Berarti kan kabatu dalam tersebutnya menojek mengumpat. Jadi hana dimufhum makna apa maksud daripada gue. Nian memang pernah lu dengar gebantah langsung. Munyo metajih tekedi hana butuh yang lu pegah kita dua. Karena ilmu Habib butuh jelas. Itu diurung lagi ya, karena gonya tingkat kewalian sufi gonya tingkat tinggi. Maka agaknya hana gepu kontra soal dengan jawab. Ya. Yang tanya mana agaknya? Ya. Nah mana? Yang tanya puji puasa tumpang. Mana yang dah? Kayaknya gitu tu aja je. Karena bahasa aja naik kawai dari awalnya. Jadi yang jadi hana gepu bentur mesti. Dia hasil ke lawan. Lawan juga Jadi urang lain hasil ke pasukan dia lagi. Lagi tu yang mana? Nah, tu kaji jadi tumpang bahasa dia kan. Mai tanya tajak terjemah judnya lagi agak nyangkun jud benar ju. Tak apa. Ya. Jadi kacau dia juga. Bahkan dia terbawa lagi kan, di tangan nanti terbawa. Poput kalau tu dia poput ibu lemak kanan tanah baju. Nah, tumpang. Oh jangan tumpang gue enggak buka puasa ya baju gue. Baju gue waktu baju apa? Campur. Berko. Berko tiba. Tapi le tak le mendumang gue ide ya. Le bermacam-macam tu ji. Yang lagi-laginya tu ji nyo yang tadi Jangan lah itu. yang membantahnya lo yakin. Kenapa kau yakin? Karena memang betul iganya hana lagi ya. Cuman gue jelaskan lagi ya. Yang gue pegah jetnya hana pertanyaan balik. Gaknya mukungnya kajir, berarti kekaman posisi ya. Oh lagi kajir buka bata kan. Jadi tidak bertanya balik. Bahawa tadi pakon je. Nah, hana gue puo kena. Sebab dia dah. Ah, kaki koh je enak berangkat. Anak-anak kan yang kedua. Ada kenjut, bak orang yang tanya, kita puang yang hana patah. Orang tingkat ni kan kita puang. Kita puang hana patah. Lagi yang nak ilham latih ya, ilhamkan Allah latih ya. Pakai atau orang lain yang mana? Pakai ban yang dekat latih menyanyi puja. Jadi ne jak kena jak aju. Ne jak lapu jak aju, jak lapu lagi aju je. Jadi hana li gebantah apa yang tergerak hati ya, karena yang kendalinya hana lain makanya. Kaki yakini yang menggerakkan itu Allah. Jadi orang tergerak berarti yang gerak itu Allah. Betul tanda patuh kepada Allah ya aju. Jak laku ya aju. Jak laku ya aju. Harus tahu. Harus tahu ni. Itu lagi antaranya bantu tuum. Karena hana punuh ni tegur dari Allah. Dan nafsu yang gerak. Makanya hati satu, pada numpang kita puai kan.
Ada posa. Ini gaji apa gah tu lain dia kena. Ya lu memang ada dia pun kap. Ya lupa ikut. Karena memang lun selidik dia maksud jin lun tanyong-tanyong bahu na ya kedih boy. Yang kena yang bantah lagi kan memang sebahagian memang butuh ijut juga. Bagi orang yang jut. Yang jut memang betul-betul yang jut. Yang taban lagi kena pengatanya dengan bahasa dari ke bui je paju tiblah. Kalian bui je paju tiblah. Tiblah je. Mak tiblahnya kan luar tak makna. Makna tiblah orang kafe je. Tiblah orang tiblah je. Belahnya kedai orang. Lagi nyam. Lagi pegang. Jadi sampai Allah lampari. Tak akan menyudah fikir. Lampari ya Allah Taala kalau ya. Dia lampari na kalimat dan kegebo lampari sah. Maka Bisa. minta Allah ke lampari. Mana lampari sah. Kita boleh sah Allah kibat bahasa ngakai. Nanti ku Allah. Mak lampari udah ke lampari ke bayar ni ke bayar. Yalah. Buang. Kalian ni kerja. Ya kita minta Allah lampari. Kan dia ada lampari. Boleh tak lampari apa dah? Boleh ke orang, boleh kita minta. Kita minta. Engkau. Boleh lampari sah. Kita minta Allah Taala, kita minta usaha Allah ke lampari sah. Periksa jadi tentang kita periksa zatnya bahawa tidak seperti ini, tidak seperti itu dan sebagainya, sifatnya dan sebagainya. Kan ya, perjalanan tauhid kalau yang periksa kan, usul periksa kan, usul periksa. Maka di kadang-kadang dihimbauannya bagi jawabnya. Dia tak jawab tu ngom dakwah apa je. Bukan Allah nak pakai. Oh, yang kata besar kan. Ditanya apa dah tujuan sih kau nya? Itu dia tak boleh kalimat dua huruf eh. Lam periksa. Lampari apa perintah. Kan pegang Allah dalam lampari. Mudah dakwah dia tanya apa dia? Hati yang lagi sebelah. Ini dekat mana? Ni game ke dia? Tunggu yang kanjur. Apa ngai? Allah lampari. Komite Allah lampari. Gua kan. Ya tunggu itu kan. Berarti anak tu lo ya. Bedai makna yang mak ketut orang pegang lampari dah. Kan tak boleh salah dah, tak boleh salah modali kan, modali akal, modali ayat pun. Ini yang tiga ni kau salah kau ayat ni. Itu tanya aku deh. Ini ke bahasa orang tauhid juga orang yang pun lagi lah ya, di kerja bahasa orang bicara lagi lah ya. Jadi betul belum. Jadi bagai cuma le yang berarti lampari alam perintah, kau ada. Untuk perintah. Nyonya tanya banding antena orang ku tiba. Mana nanti menurutnya tu oi, dek kau pegang Allah dalam perintah, handa kau pegang, kau pegang. Lagi aja dah. Walaupun izin menang izin, izin menang apa? Dia jawab fikir. Izin kau tahu. Ini boleh merah menang. Boleh merah. Punya pakai yang dimaksud ni si pakai tak payah. Menurut tanya betul penjelasan. Allah 6 tempat, tak kaya yang ayat je 6 tempat Allah tu. Ya, kalau dia pun mati nyawa tu menang masing-masing, menurut Pak masing-masing. Dia menang menurut Banjuri menang juga PK. Dia menang juga Tauhid mah, yang tu cocok kan. Manduam nah. Karena kau tak bawa masalah, kau lain-lain itu tak. Lagi mungkin boleh ya. Kalau yang tu, ya. Mungkin dah tempoh ni nanti kita tengok. Dengan dia. Lagi hin. Untuk si but yang dibenci Allah dan yang dibenci tetap. Tetap. Orang dah mau ngatu yang saja. Yang jawaban ni. Yang him tu waktu ya. Oh kamu yang semua ada kau. Bubur. Bang itu orang je jawab bang. But yang dibenci oleh Allah dan yang dibenci oleh setan. Dia bengeh, ya Allah bengeh. Orang mau mesti ngawi. Apa? Kunci setan kau utama. Ya Allah kan ada mengawi. Ini ada apa? Ada dua boh. Berarti kita dulu je no. Berarti mata dulu kurang kita dah. Berarti kaji asisten. Belum. Alhamdulillah. Bagi jawaban itu sih. Hai bunyi setan Saya mau nak bubur guna. Abu mana?
Plan-plan antara dia dengan bobo. Syaitan benci yang bobo lah. Ya Allah benci dia yang bobo. Kena kan? Lagi hukum reduk dalam sujud yang larang boleh. Ya, Duduk lagi. betul betul. Tak perlu lepak dia jauh dalam sujud. Ada. Duduknya duduk apa kan? Duduk lagi nya makro dia. Kadang duduk ada duduk benci dia cakap. Ya duduknya duduk apa? Dia namanya. Ya. Tidak. Hi je. Tidak. Hi sidau kan? Hi sidau kan? Kan ada main duduk lagi. Lu sering main. Dia ogi. Pegang je. Enak kan bukan kata. Nah, berarti juga punya maaf. Lebih lipat lagi ini macam ni tu. Lu cukai bengih ke? Tiga je dah pangsi jamik mahal bayar berapa hari. Nya naik go. Bengih ke lu. Okey kita beli dah pakai ambil dah. Kenapa dia? Padahal memang kalau dijabut artinya. Ayo nak dengar. Dah pakai tu. Berartinya karena cik limero ni. Ini mereka lu. Apa yang nanti mereka ni? Jangan sebelum kan? Dia main puasa lagi jadi ada. Dalam puasa lo. Mau belum puasa kan dia dong. Iya tu. Nah, kunci lu kena puasa kan? Kena produk. Kena perlu dia Lupa. Mana je lah, nampung lagi. Taruh je kan makasih dia malu kan? Taruh je kan? Makasih dia kaping lu. Jadi nyoka lu pray apa video mesti. Kali. Aduh kan? Kemana ni wate? Kau punya bicara aja tiga hotel. Tahu. Mesti nak jalan lah. Bila jelaskan hana tu wow. Kan Padahal yang lu boleh kunci. So maka Lipat-lipat dah. aku mana minggu je. Jadi tak baju-baju oh, apa aja dia dah duduk ina, beda lagi. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. اللهم نور ابصارنا وازل غشاوة الحجاب عن قلوبنا بتوفيقك وهدايتك وفضلك وجودك وكرمك واحسانك يا رب العالمين آمين. اللهم اجعل دعاءنا في هذا المجلس دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا هذا في هذا المجلس دعاء مردودا صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.